Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Tayyib, marhab ila jami' al-ummahat. Kita pagi hari ini sebelum masuk ke kitab ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Tayyib, sedikit memurajaah yang pekan kemarin. Kata itu tersusun dari beberapa huruf ya. Kumpulan dari huruf-huruf itu disebut al-kalimah. Bisa disebut kata. Kumpulan dari kalimah itu bisa disebut kalam atau al-jumlah al-mufidah, yaitu kalimat. Kemarin juga kita sudah membahas pembagian huruf ada 2, pembagian kalimah ada 3, dan sekarang kita masuk kepada pembagian al-jumlah al-mufidah. Ya. Tetapi sebelum masuk ke situ, di pembahasan kali ini kita akan membahas nakirah dan ma'rifah dulu. Kita akan membahas ma'rifah dan nakirah. Al-ma'rifah wan nakirah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu sesuatu yang diketahui. Contohnya seperti ini. Ana bilang rajulun, laki-laki. Maka ini umum ya. Umum. Saya tidak mengkhususkan seorang laki-laki di antara jenis laki-laki di seluruh dunia. Maka rajulun ini lafaznya umum. Inilah yang disebut nakirah. Kalau ma'rifah, saya telah mengkhususkan satu jenis laki-laki dengan ciri alif lam. Maka alif lam ini ya adalah ciri saya mengkhususkan seorang laki-laki di antara jenis laki-laki yang banyak. Inilah yang disebut ma'rifah. Jadi ma'rifah nakirah itu ya, gampangnya ma'rifah itu diketahui orangnya, diketahui orang tertentunya ya. Kalau nakirah itu lafaznya lebih umum. Kalau ma'rifah lafaznya lebih khusus kepada orang tertentu. Maka kita bilang al-kalimah dalam dalam pembagian lain, dalam tinjauan lain dibagi menjadi 2. Al-ma'rifah dan an-nakirah. Ciri ma'rifah ialah alamatuha al. Kalau nakirah laisa fiha al. Nah, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan nakirah ma'rifah ya. Kalau ma'rifah itu lebih mengkhususkan kepada orang tertentu, sudah diketahui ya orang tertentu. Kalau nakirah itu lafaznya lebih umum ya. Lafaznya lebih umum. Ciri ma'rifah ialah yang ada alif lamnya. Ketika Anda bilang ar-rajulu. Nah, ini ma'rifah. Kalau nakirah
rajulun. Nah, seperti itu ya. Inilah pembagian ma'rifah dan nakirah. Jadi istilah ini bakal keluar terus ya antara ma'rifah dan nakirah. Nah, jadi sekarang kita akan membahas ini ya, al-jumlah al-mufidah. Baik. Al-jumlah al-mufidah, kita bilang kalimat sempurna ya. Berarti tidak kurang sempurna kalimatnya. Jumlah mufidah itu terbagi kepada dua. Satu adalah al-jumlah al-ismiyah. Yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Apa itu jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah? Jumlah ismiyah ialah yang diawali isim. Itu adalah jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah yang diawali fi'il. Jumlah fi'liyah ialah yang diawali oleh fi'il. Baik. Contohnya, jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu ya dibagi menjadi dua ya. Ada kalimat yang diawali dengan isim, yaitu jumlah ismiyah, dan yang diawali oleh fi'il, yaitu jumlah fi'liyah. Tidak mungkin lebih dari ini. Jadi bentuknya itu cuma dua aja seperti ini ya. Cuman dua saja. Yang pertama, kalau kita bilang al-jumlah al-ismiyah, dia itu terdiri dari al-mubtada wal khobar. Al-mubtada wal khobar. Apa itu mubtada? Jadi sekali lagi jumlah ismiyah itu terdiri dengan yang namanya mubtada dan yang namanya khobar. Mubtada ialah isim di awal jumlah. Jadi isim yang di awal jumlah, yaitu jumlah, maksudnya jumlah ismiyah ya. Kalau khobar ialah yang menyempurnakan makna mubtada. Jadi mubtada ialah isim di awal jumlah. Jadi al-ismu bahasa Arabnya ya. Al-ismu fi awali al-jumlah. Isim di awal jumlah. Kalau khobar ialah ma yatimmu. Ma yatimmu.
faidata al-mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada atau faidah mubtada. Inilah yang disebut mubtada khobar atau disebut jumlah ismi. Contohnya ar-rajulu salihun. Ar-rajulu salihun. Maka kita perhatikan, ini adalah al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah. Kalau setelah kita tahu ini jumlah mufidah, maka harus kita perhatikan ini itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Baik, kita lihat awal dari jumlah ini, apakah isim atau fi'il. Ar-rajulu ini, isim berarti jumlah ismiyah. Setelah kita tahu dia itu jumlah ismiyah, maka kita mesti cari yang namanya mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim yang di awal jumlah, berarti ar-rajul ini mubtada. Ar-rajul ini mubtada. Kenapa? Karena ada isim yang disimpan di awal, ya. Kalau salih, salih ini adalah yang menyempurnakan faidah atau makna mubtada, maka disebut khobar. Dan cara mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia biasanya sebelum kita ar-rajulu, laki-laki itu, sebelum kita langsung menerjemahkan soleh, kita biasanya memakai adalah. Laki-laki itu adalah solihun, orang yang soleh. Biasanya memakai adalah, ya. Biar menegaskan, untuk menegaskan. Jadi ini yang pertama ialah al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di mana mubtada itu adalah isim di awal jumlah dan khobar ialah yang menyempurnakan makna atau faidah mubtada. Selanjutnya, yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ialah yang diawali oleh fi'il, kan, ya. Maka jumlah fi'liyah itu terdiri dari yang namanya al-fi'lu plus al-fa'ilu. Al-fi'lu ialah jadi terdiri dari fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah itu yang diawali oleh fi'il dan terdiri oleh fi'il dan fa'il. Gampang, ya, fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja. Kalau fa'il ini tuh adalah subjek, ya, atau pelaku, ya. Pelaku dari apa? Dari kata kerja tersebut. Contohnya, zahaba ar-rajulu. Zahaba ar-rajulu. Kita lihat zahaba ar-rajulu ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Taib, zahaba ini pergi. Taib berarti jumlah fi'liyah.
Setelah kita tahu ini jumlah fi'liyah, maka kita harus mesti mencari fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Zahaba ini adalah fi'il. Ar-rajulu siapa yang pergi? Ini adalah subjeknya. Laki-laki itu disebut fa'il ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah pembagian kedua jumlah. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik, anak lupa ya sedikit ya. Lupa sedikit. Ini lupa ya. Di mubtada dan khobar ya. Hukum mubtada. Nah, ini biar lebih memudahkan. Hukum mubtada secara asal ialah ma'rifah. Jadi al-aslu fil mubtada'i al-ma'rifah. Kemudian al-aslu fil mubtada ya, fil khobar an-nakirah. Nah, jadi nyambung semuanya ya. Istilah-istilahnya. Pertama, hukum asal di dalam mubtada itu ialah al-ma'rifah, harus ma'rifah. Maka kalau kita perhatikan ar-rajulu sholihun ini, di mana ar-rajul ini ada alif lam, nah, dia itu ma'rifah ya. Kemudian wal khobar al-aslu fil khobari an-nakirah, di mana sholihun ini tidak ada alif lam, maka dia itu nakirah. Ini jadi untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan antara membedakan mubtada dan khobar, di mana mubtada itu ma'rifah ya biasanya, kemudian khobar itu hukum asalnya nakiro. Pembahasan mubtada khobar dan pembagian jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Taib, seperti itu. Silahkan kepada ummahat apakah ada yang mau ditanyakan ya terkait bahasan barusan. Baik, kalau tidak ada, kita langsung masuk ke kitab. Baik, kita langsung masuk ke kitab ya. Sekarang nomor 11, Ustazah Leni ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan baca halaman 14 ini, baca dan artikan. Silahkan. Nah, Ustaz. Ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Baitun, rumah. Al-baitu, rumah itu. Kitabun, kitab atau buku. Al-kitabu, kitab itu. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, pulpen itu. Jamalun, unta. Al-jamalu, unta itu. Al-qalamu, maksurun. Pulpen itu rusak. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Anak laki-laki itu duduk. Al-mudarrisu waqifun. Dan guru itu berdiri. Haywan, nah, seperti itu ya. Ummahat silahkan dicatat kosakatanya ya. Taib, sekarang kita langsung kepada tatbik ya, pengaplikasian materi. Taib, al-kalimah dalam segi diketahui dan tidak diketahuinya dibagi menjadi berapa Dibagi menjadi dua, al-ma'rifah dan an-nakirah. Al-ma'rifah itu
Cirinya? Al-ma'rifah itu sudah diketahui makna khususannya, Mm-mm. yang katanya diawali alif lam atau Ya. al. Nakirah tidak diawali dengan alif lam, maknanya masih umum. Baik. Jadi taib. Anak lupa juga ya, afwan. Sedikit kita langsung saja. Kalau tidak ada alif lam, baitun. Ya. Ini maaf ya. Kalau tidak ada alif lam, baitun, ada tanwin ya. Kalau ada alif lam, al-baitu, jangan ada tanwin. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak ada alif lam, harus ditanwin. Kalau ada alif lam, jangan ditanwin. Contohnya, baitun, al-baitu. Jangan kita bilang al-baitun. Ya, seperti itu. Taib. Sekarang kalimah, jumlah mufidah dibagi menjadi berapa? Jumlah mufidah dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Yang kedua jumlah al-fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Mubtada ialah al-ismu fil awalil jumlah, isim di awal jumlah. Al-khobar ialah mayatimu faidatal mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada. Iya. Kalau fi'il fa'il? Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah subjek atau pelaku yang menerangkan kata kerja. Iya. Baik, kita lihat. Al-qalamu maksurun. Nah, pulpen itu patah. Ini jumlah apa, Jumlah ismiyah, Baik, kenapa jumlah ismiyah? karena terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, karena diawali oleh Karena diawali oleh isim, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. di sini manakah mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya al-qalamu, khobarnya maksurun. Tamam. Kemudian hukum asal dari mubtada nakirah atau ma'rifah? Al-ma'rifah, Iya. Kalau hukum asal dari khobar? nakirah. Aywa, na'am. Bahasan kemarin al-kalimah dibagi menjadi berapa? Yang kemarin al-kalimah dibagi menjadi 2. Berdasarkan kata kerja, kata benda, dan sambungnya. Al-kalimah dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Iya. Kemudian huruf dibagi menjadi berapa? Huruf dibagi menjadi 2, yaitu al-ma'ani dan al-mabani. Iya, dan mabani. Kemudian apa bedanya antara man dan ma? Man itu kata tanya untuk man itu kata tanya untuk akil atau Ya. yang berakal. Ma itu kata tanya untuk ghairi akil. Aywa, nah, Masya Allah, mumtaz ya, Masya Allah. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Wafik barakallah. Masya Allah, bagus sekali ya. Baik, sekarang kita ke Ustazah Lili. Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dibaca ya. Selanjutnya nomor 1 Al-Kitabu Al-Jadidu Al-Qalamu sampai nomor 5. Nah, Ustaz. Bismillah. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab itu jadi baru ya, Ustaz ya. Baru, betul? Kitab itu baru dan pulpen itu lama. Iya. Al-himaru sagiru
Soghirun Soghirun. wal hisonu kabirun. Iya. Eh, Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Hmm. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak. Al-mindilu wasyahun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Baik. Di sini kita perhatikan. Al-kitabu jadidun. Baik. Al-kitabu jadidun ini jumlah apakah ini, Jumlah ismiyah, Ustaz. Baik. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Baik. Kalau jumlah ismi itu terdiri dari Mubtada dan khobar. manakah mubtada, mana khobarnya? Mubtada al-kitabu, khobarnya jadidun. Baik. Hukum asal dari mubtada nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, Baik. Kalau khobar, nakiroh. apakah ma'rifah dan nakirah itu? Ma'rifah itu sudah bersifat khusus, maksudnya sudah diketahui bendanya atau orang yang dibicarakan. Dan dia beralif lam dan tidak bertanwin. Iya. Sedangkan nakiroh yaitu yang masih bersifat umum, yang belum diketahui bendanya atau orang yang dibicarakan, dan dia bertanwin dan tidak beralif lam. Baik. Kalau jumlah mufidah itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah ismiyah yaitu jumlah yang diawali dengan isim yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau fi'liyah? Fi'il itu jumlah yang diawali oleh fi'il dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Apa itu fi'il dan apa itu fa'il? Fi'il itu kata kerja, fa'il itu subjek atau pelaku. Iya, Masya Allah. Kemudian di minggu kemarin ya kita murojaah. Coba jelaskan tentang al-harfu, al-kalimah, dan al-jumlah. Al-harfu, al-kalimah, al-jumlah. Iya. Bahasan yang kemarin. Oh iya ya. Kalau huruf itu sesuatu yang kata itu terbangun olehnya atau partikel terkecil dari kata dalam bahasa Arab. Itu disebut huruf. Kemudian kumpulan dari huruf-huruf disebut al-kalimah atau kata. Kemudian kumpulan dari kalimah adalah al-kalam atau al-jumlah al-mufidah, disebut kalimat dalam bahasa Indonesia. Baik. Pembagian al-harfu, al-kalimah, dan al-jumlah. Al-harfu itu dibagi dua, yaitu al-ma'ani dan al-mabani. Al-ma'ani itu yang memiliki makna, seperti contohnya huruf-huruf jar, seperti fi, ala, fi, ila, min, dan sebagainya. Kemudian huruf mabani yaitu huruf-huruf pembangun, huruf hijaiyah maksudnya, seperti contohnya kitabun terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba. Kemudian apa tadi Ustaz pertanyaannya? Al-kalimah. Sekarang Kalimah pembagian itu terdiri dari tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Iya. Isim Apa itu isim? kata benda yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya baitun. Iya. Sedangkan fi'il itu kata kerja yang berkaitan dengan waktu, bisa waktu yang telah lalu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Contohnya zahaba. Sedangkan huruf yaitu penyambung dari antara isim dan fi'il yang dimaksud di sini adalah huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf jar ya. Iya, huruf ma'ani. Baik. Kalau pembagian al-jumlah kan sudah ya, Masya Allah. Baik, sekarang coba jelaskan
antara hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Hada itu isim isyarah fil mudzakkar, li mudzakkar, al-qarib, al-mufrad. Iya. Isim untuk apa? Isim isyarah untuk laki-laki, dekat dan mufrad. Sedangkan hazihi isim isyarah lil muannas, al-qarib, al-mufrad untuk perempuan dan yang jarak dekat dan mufrad. Sedangkan tilka yaitu isim isyarah fil muzakkar lil muzakkar al-ba'id al-mufrad. Untuk muzakkar untuk jarak jauh dan mufrad. Sedangkan tilka yaitu isim isyarah lil muannas al-ba'id al-mufrad. Untuk muannas untuk jarak jauh dan mufrad. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, dimakan habis ya, Masya Allah. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Afik barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang selanjutnya Ustazah, ini dulu ya, nomor 9 mungkin ya. Ustazah Ilma. Hadirah. Afwan Ustadz, izin menyimak. Aywa, na'am. Baik, mungkin langsung ke Ustazah Lilik ya. Tadi sudah Ustaz. Oh iya, Ustazah Mami, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib silahkan baca nomor 6 sampai nomor 10 ya. Nah, Ustaz. Nomor 6. Al-qamaru jamilun. Bulan itu bagus. Ya, indah ya. Oh, indah. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru saqilun wal waraku khafifun. Iya. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu harun. Harun. Al-labanu harun. Susu itu panas. Susu itu panas, betul. Al-qamisu. Al-qamisu. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Nah, kemeja. Kemeja. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Baik. Kita langsung ke pembahasan. Coba terangkan apa itu huruf, al-kalimah, dan al-jumlah, dan pembagiannya. Diborong langsung. Pertanyaannya sedikit ya. Cuman menerangkan saja. Al-kalimah. Al-harfu. Al-harfu. Al-harfu terbagi menjadi 2, al-ma'ani, al-mabani. Al-harfu bagian dari kata. Kemudian kata al-kalimah bagian dari kalimat. Kata bagian dari kalimat. Ustaz.
Betul? Atau Al-kalimah, ya betul. Silahkan al-kalimah dibagi. al-kalimah dibagi menjadi dua, al-ma'rifah, al-nakirah. Nah, dan dibagi dua dan dibagi menjadi tiga berdasarkan Oh, hal yang lain itu berdasarkan apa? Berdasarkan kata benda atau kata kerja dan sebagainya ya. iya. Ini pembagiannya yang tiga itu kalimah isim, kalimah Mm-mm. fi'il, dan kalimah harf. Iya. Kalau yang tiga itu berdasarkan apa, Ustaz? Ya berdasarkan kata kerja dan kata ini mungkin ya. Kata benda mungkin. Cuma dua, ini tiga. Iya. Eh, kemudian kalimah berdasarkan ini bendanya ya, al-ma'rifah, al-nakirah. Nah, berdasarkan kalau yang bagi dua itu berdasarkan eh, nakirah dan ma'rifahnya ya dibagi dua berdasarkan tahu atau tidaknya, maksud tahu tidaknya itu khusus atau umum lah ya gitu ya. Oh, nah. Jadi kemudian kumpulan dari al-kalimah disebut apa? Al-kalimah kemudian disebut al-jumlah. Al-jumlah ya, jumlah mufidah ya. Nah, Ustaz, jumlah mufidah. Jumlah Dibagi mufidah ya. menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar Yang diawali oleh yang diawali oleh isim, ya. mubtada di isim di awal kalimah cirinya ada alif lam atau tanwin. Tidak cirinya mubtada itu ada alif lam gitu saja. Ciri mubtada itu hukum asalnya ma'rifah ada alif lamnya gitu ya. Tidak bertanwin tapi. Nah, mubtada itu isim ma'rifah cirinya ada alif lam Iya. dan tidak bertanwin. Mm-mm. Untuk khobar hukum asalnya nakiroh dan bertanwin. Nah, betul. Dan bertanwin. Kemudian jumlah fi'liyah Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. diawali oleh Diawali oleh fi'il. apa itu fi'il dan apa itu fa'il? Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Aywa, na'am. Tadi al-harfu itu dibagi menjadi dua ya. Ma'ani dan mabani. Apa itu ma'ani? Apa itu mabani? Huruf ma'ani dan mabani. Ma'ani itu yang ada maknanya. Oh, ada maknanya, mabani tidak ada maknanya. Nah, mabani itu huruf-huruf pembangun. Contoh dari huruf ma'ani itu adalah huruf-huruf jar ya. Min, ila, an, ala, sampai akhir. Kalau huruf mabani itu huruf-huruf pembangun ialah huruf hijaiyah. Di mana zaidun contohnya terdiri dari beberapa huruf hijaiyah yaitu zai, ya, dan dal gitu ya. Itu huruf-huruf mabani. Taibum, sekarang gimana? Ma'ani tadi huruf apa? Yang mengenai makna ya? Ya, huruf ma'ani. Al-harfu itu ma'ani, maksudnya yang ada maknanya, yaitu huruf jar disebutnya, itu huruf jar. Contohnya ada min, ila, dan sebagainya. Fi, gitu ya. Kemudian kalau huruf mabani ya, ialah huruf-huruf pembangun. Pembangun dari kata ya, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Contohnya baitun. Baitun ini terbangun oleh huruf-huruf mabani, huruf-huruf hijaiyah,
yaitu al-ba, ya, dan at-ta. Nah, itu ya yang dimaksud dengan pembagian al-harfu ma'ani dan mabani. Nah, Seperti kalau khair. kemudian coba jelaskan apa bedanya man dan ma. Ma isim istifham lil ghairi akil. Man isim istifham al-aqil. Nah, lil akil, masya Allah. Baik, kita langsung ke kitab kembali ya, ke kitab kembali. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Jumlah apakah ini, Jumlah ismiyah terdiri dari Kenapa? mubtada dan khobar, Ya. isim di awal kalimat. Di sini manakah mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya al-qamaru, khobarnya jamilun. Jamilun, masya Allah. Kemudian kita lihat kembali al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Di sini ya. Jumlah apakah ini? Jumlah ismiyah Ustaz. Mana mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya al-qamisu, khobarnya nadhifun. Nadhifun ya. Kemudian hukum asal mubtada apa dan hukum asal khobar apa? Hukum asal mubtada ma'rifah, hukum asal khobar nakiroh. Nakiroh. Di sini ciri ma'rifah itu dengan apa? Alif lam. Dan nakiroh itu cirinya? Ciri nakiroh. Tidak ada alif? Tidak ada alif lam. Ayuhwa, na'am. Masya Allah. Masya Allah. Dimakan habis materinya ya. Masya Allah. Syukran jazilan barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khaira. Baik, kita masuk ke halaman 15 ya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Jadi ini latihannya ya yang akan ditakdimkan. Ini cukup dikasih harokat ya. Dikasih harokat mana yang harus bertanwin, mana yang tidak. Kemudian latihan kedua iqra waktub. Nah, ini juga sama ya. Baca dan tulis maksudnya dikasih harokat ya. Ini sudah masuk Arab gundul nih ya. Taib. Sekarang tamrin pertama dan tamrin kedua kita silahkan Ustadzah Nufus ya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustadzah silahkan baca dan artikan tamrin ke-1 dan ke-2. Masjidun. Masjid. Al-masjidu. Itu masjid. Al-ma'un. Itu air ya Ustaz. Nah, jangan bertanwin antara yang ada alif lamnya. Oh iya. Al-ma'u. Iya. Ma'un. Air. Iya, air. Al-baitu. Itu rumah. Babun. Pintu. Qalamun. Pena. Al-qalamu. Itu pena. Al-kalbun. Itu anjing. Al-kalbu. Iya. Kalbu. Itu anjing. Kalbu. Anjing. Komis. Kalbun. Tidak ada alif lam. Oh, iya. Iya. Kalbun. Anjing. Komisun. Kemeja.
Waladun. Waladun apa ya? Waladun, anak kecil ya. Waladun, anak kecil. Al-hajaru. Al-hajaru, batu. Al-hajaru, batu. Al-waladu. Al-waladu itu anak kecil. Himarun, keledai. Al-himaru itu keledai. Al-hisonun itu kuda. Al-hisonu Ya. itu kuda. Hisonun, kuda. Sekarang tamrin kedua. Al-maktabu maksurun. Apa Ustaz? Al-maktab, al-maktab meja, meja itu Meja itu maksurun. rusak ya? Patah. Nah, patah atau rusak, betul. Iya, betul. Patah atau Maksur. rusak, betul. Al-mudarrisu jadidun. Iya. Guru al-mudarris itu guru. Guru Jadi, itu iya, jadidun apa? Baru. Guru itu baru. Iya. Al-qamisu wasikhun. Kemeja itu Kemeja itu bersih. Bukan. kebalikan dari bersih. Kemeja itu kotor. Iya. Al-labanu baridun. Susu itu panas. Bukan. Dingin. Kebalikan. Ya, kebalikan dari dingin ya. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Iya. Al-hajaru kabirun. Batu itu itu apa? Berat. Habirun, besar. Batu itu besar. Iya. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam jalisun. Imam itu apa Ustaz? Jalisun, duduk. Imam itu duduk dan murid itu berdiri. Mudarris, guru itu. Guru. Mudar itu murid atau guru Ustaz? Mudarris itu guru ya. Kalau murid mahasiswa itu at-thalibu, kalau siswa itu at-tilmiz. Baik Ustaz. Guru itu waqifun. Berdiri. Oh iya, guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu ba'idun, jauh. Bulan itu jauh. Iya. Al-mindilu nadhifun. Mindilun sapu tangan. Betul, sapu tangan. Sapu tangan itu bersih. Iya, sapu tangan itu bersih. Baik. Sekarang kita murojaah. Baik, coba jelaskan al-harfu dan pembagiannya, al-kalimah dan pembagiannya, al-jumlah al-mufidah dan pembagiannya. Al-harfu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-ma'ani dan yang kedua al-mabani. Al-ma'ani yang ada maknanya, yang sering
yang sering dibahas, contohnya huruf-huruf jar seperti man dari, ila ke min, Min. dari, ila ke, fi di, dan an dari juga. Itu yang ada maknanya. Kemudian al-mabani, huruf pembangun. Contohnya huruf al-hijaiyah yang membangun kata dalam bahasa Arab. Kemudian al-kalimah dalam bahasa Indonesia disebut al-kalimah, dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan huruf penyambung antara isim dan fi'il. Dan yang dimaksud pembagian al-kalimah di situ huruf apa? Ma'ani atau mabani? Kenapa Ustadz? Pembagian al-kalimah menjadi 3, yang terakhir ialah al-harfu, dan yang dimaksud dengan al-harfu di situ ialah huruf ma'ani atau huruf mabani. Al-harfu yang dimaksud adalah huruf al-ma'ani. Huruf Betul. hijaiyah tidak masuk karena dimaksud pembagian huruf itu adalah huruf ma'ani. Iya, Masya Allah. Baik. Terakhir, al-jumlah mufidah. Al-jumlah mufidah disebut dengan kalimat. Al-jumlah mufidah dibagi menjadi 2. Al-jumlah al-ismi yang diawali dengan isim. Kemudian yang kedua, al-jumlah al-fi'iliyah yang diawali dengan fi'il, terdiri dari fi'il dan fa'il. Al-jumlah al-ismiyah yaitu al-mu'tada wal khobar. Al-mubtada. Al-mubtada wal khobar. Al-mubtada cirinya isim diawali dengan jumlah. Isim di awal jumlah ya Ustadz. Betul. Kemudian khobar yang menyempurnakan makna mubtada. Mub. Mubtada secara asal adalah ma'rifah. Mubtada diawali dengan alif lam. Betul. Alif lam dan cirinya harus bertanwin. Tidak. Tidak bertanwin. Iya. Sedangkan yang khobar hukum asalnya adalah nakiroh. Tidak ada harus ada alif lam. Tidak. Kalau nakiroh jangan ada alif lam. Tidak boleh ada alif lam. Ciri-cirinya harus bertanwin. Kalau tidak ada alif lam pasti bertanwin. Ya, afwan Ustadz, bata-bata. Al-qamisu wasihun. Al-qamisu wasihun. Jumlah apakah ini? Mana Ustadz? Di layar al-qamisu wasihun nomor 3. Al-qamisu wasihun. Al-qamisu ma'rifah. Taib, jumlah apakah ini? Jumlah Ismiyah atau fi'iliyah? Al-ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Taib. Kalau jumlah ismiyah berarti manakah mubtada, mana khobarnya? Mubtadanya al-qamisu diawali dengan alif lam dan cirinya tidak bertanwin. Kalau khobar mana khobarnya? Afwan. Khobarnya wasihun, tidak ada alif lamnya dan cirinya bertanwin. Iya. Baik. Yang lain contohnya al-qamaru ba'idun. Al-qamaru jumlahnya al-ismiyah. Ya. Hukumnya mubtada, ada alif lamnya dan cirinya tidak bertanwin. Kemudian ba'idun itu khobar, tidak ada alif lamnya dan cirinya bertanwin. Jadi seperti ini, al-qamar dia itu mubtada karena isim di awal jumlah dan hukum asalnya ma'rifah,
ciri dia ma'rifah itu memakai alif lam. Kemudian ba'idun ialah khobar menyempurnakan makna al-qamar ya. Iya. Dan hukum asalnya ialah nakirah, maka tidak ada alif lam. Masya Allah. Kemudian apa, coba terangkan tentang zalika dan hadza. Dzalika ismun isyarah dan muzakkar. Untuk dekat atau jauh? Dzalika untuk dekat. Zalika. Dzalika untuk Al-ba'id. dzalika untuk jarak dekat. Yang Jauh. iya, yang jauh ya. Zalika. Dzalika untuk yang jauh. Kemudian Iya, tadi apa, Ustaz? gimana? Ya, Ustaz. Kalau hadza, Kalau hadza ada itu menunjukkan isim isyarah untuk laki-laki atau perempuan? Hada untuk laki-laki, muzakkar. Iya. Untuk bentuknya mufrad atau jamak? Mufrad itu satu, jamak itu banyak. Untuk Satu ya, untuk satu. mufrad. Iya. Untuk mufrad, Ustaz. Iya. Hadza itu isim isyarahnya untuk yang jauh atau yang dekat? Hadza itu untuk yang jauh. Hadza dekat. Ini Hadza itu untuk dekat, yang hazihi untuk yang jauh. enggak, hadhihi untuk perempuan. Jadi Untuk perempuan, kalau tilka iya. jauh. Iya, betul. Jadi hadza hadhihi itu untuk yang dekat, zalika dan tilka itu untuk yang jauh. Gitu ya. Iya, Ustaz. Syukran jazilan barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullahu khaira. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan tatbik dan pemaparan materi. Jadi kepada ummahat, silahkan difahami materinya ya, diulangi lagi, rekamannya silahkan fahami dengan baik. Sekali lagi, materi tersebut sangat menunjang ketika kita mau membaca kitab atau meneruskan ke jilid kedua ini. Itu sangat urgent ya, sangat urgent. Kemudian setelah difahami, silahkan definisi bahasa Arabnya dihafalkan ya. Dihafalkan. Nanti harus dibiasakan ya, kita mengenal bahasa Arab, menghafal bahasa Arab, kata-kata bahasa Arab. Kemudian jangan lupa nanti setelah kita beres berapa ini Ad-Darsus Tsalits ini, tamrinnya atau latihan-latihannya bisa diisi dan ditakdimkan kembali ya. Kemudian perhatikan juga kosakata-kosakatanya. Jadi kosakatanya jangan sampai kosakata ini diulang tetapi kita belum tahu misalkan ya. Jadi kosakatanya juga harus diperhatikan. Jadi ummahat bisa nggak baca kitab gundul? Kita bilang, oh sangat-sangat bisa. Buktinya apa? Ya buktinya barusan ya. Jadi ummahat itu sudah bisa membaca misalkan yang ini nih. Tamrin yang kedua, ini tuh Arab gundul nih, tidak ada harokatnya. Apakah kita bisa membacanya? Bisa. Loh, kan saya belum bisa baca kitab-kitab yang tebal. Ya ada tingkatannya. Jadi kita juga akan membaca kitab-kitab tebal, kitab-kitab tersebut ya, tetapi setelah kita sesuai dengan kitab tersebut. Kenapa gitu? Kalau kita perhatikan, sebelum kita membuka kitab Durusul Lughah jilid pertama ini, mungkin tanda tanya besar, kita tidak mengerti dan tidak dapat mampu membacanya. Tetapi setelah kita pelajari ya, setelah kita pelajari
baca pelan-pelan, maknanya juga kita perhatikan, maka secara tidak langsung kita pun mengenal kitab Durusulullah jilid pertama ini dan mampu membacanya. Begitu pula dengan kitab-kitab turas yang lain, ada tahapannya. Makanya dalam ilmu nahwu contohnya para ulama membuat matan yang ringkas sampai yang nazam beribu-ribu ya. Dalam 1000 alfiyah. Maka itu tuh merupakan tingkatan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, lebih tebal. Di ilmu fikih pun seperti itu ya. Misalkan hadis-hadis fikih, ada Umdatul Ahkam atau ada Arba'in Nawawi, kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, kemudian Shahihain ya. Kemudian Kutubus Sittah dan sebagainya itu tuh adalah tingkatan-tingkatan untuk kita mengenal kitab-kitab dan memahami disiplin ilmu tertentu. Jadi kepada para ummahat terus semangat, terus istiqomah dalam thalibul ilminya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan pintu barakah ilmunya. Baik, kita cukupkan sesi pagi hari ini. Naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan grup ummahat. Ada PR ya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Yang